Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai berserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya, Tuhan, Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi, hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab, itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab, Tuhan, Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu, ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing. Sebab, kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi, sekarang ini Tuhan, Allahmu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah memanggil kita, agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka, hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya Bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu,
Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, peraturan membayar bea untuk Bait Allah sejak zaman Musa ditetapkan bagi setiap orang Israel terdaftar berusia 20 tahun ke atas. Bea untuk Bait Allah digunakan untuk 1. Ibadah dalam kemah pertemuan. 2. Uang pendamaian atas nyawa mereka dari perbudakan di Mesir. Saat itu ada 603.550 orang terdaftar berusia 20 tahun ke atas. Diwajibkan membayar untuk membangun kemah suci. Ketetapan membayar bea ini semula untuk bangun kemah suci dilanjutkan untuk membiayai ibadah di Bait Allah. Dan jumlahnya 2 dirham di zaman Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi bangsa Israel, mentaati membayar bea untuk Bait Allah. Tetapi, ada yang menarik perhatian dari pertanyaan Yesus kepada Petrus, yaitu, ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Pertanyaannya adalah, siapakah orang asing itu? Mengapa raja-raja dunia memungut bea dan pajak dari orang asing? Istilah orang asing di sini menunjukkan, pertama, orang-orang taklukan yang wilayahnya direbut oleh raja dari wilayah lain. Raja tersebut akan menarik bea dan pajak tertentu dari wilayah yang ditaklukannya. Kedua, orang-orang yang bukan penduduk dari wilayah atau kerajaan atau warga negara dari suatu negara. Ketiga, seorang raja dunia akan memproteksi keluarganya. Salah satunya adalah bebas dari segala bea dan pajak, serta mendapat perlakuan khusus lainnya. Dari ketiga istilah orang asing ini dapat dimengerti kenapa Petrus tidak menyebut orang asing adalah rakyat, tetapi mengacu pada orang taklukan dari wilayah lain. Pemungut bea Bait Allah tidak tahu siapakah Yesus, sehingga ia menagih bea kepada Yesus sebagai hal wajib harus dibayar bagi setiap orang Israel, sesuai ketentuan hukum Taurat. Dari penjelasan di atas, maka artinya ada 2 hal tentang Yesus diharuskan bayar bea Bait Allah, yaitu, alasan pertama, anak raja dunia saja dibebaskan dari membayar bea Bait Allah, sedangkan Yesus adalah putera Allah. Alasan kedua, Bait suci adalah rumah Bapanya, tentunya Yesus tidak harus membayar bea Bait Allah. Kedua hal ini, maksud Yesus menanyakan tentang kepada siapa bea dan pajak harus dipungut oleh raja-raja dunia. Apa maknanya bagi kita umat Kristiani? Hal pertama, kita disebut umat Kristiani karena iman percaya kita kepada Yesus. Maka status kita adalah anak-anak Allah. Sudahkah kita sadari bahwa kita adalah anak-anak Allah? Dan sudahkah kita bersikap sebagai anak-anak Allah yang patut dan setia kepada Allah? Kemudian sudahkah kita mengasihi Allah adalah Bapa dengan menuruti dan melakukan kehendak Bapa kita, Allah Bapa?
Kita adalah anak-anak Allah, melakukan kehendak dan perintah Allah dengan rela hati, bukan paksain atau terpaksa. Sebab Allah itu juga adalah Bapa kita yang telah mengasihi kita. Sehingga sepantasnya kita melakukan perintahnya dan menuruti semua kehendaknya. Hal kedua, sebagai anak-anak Allah, maka kita juga ahli waris menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu ternyata bukan hanya hal-hal yang mengenakan kedagingan kita, yakni soal berkat jasmani, tetapi hal-hal yang membuat daging kita menderita. Janji-janji Allah akan digenapi dalam kemuliaannya bila kita sebagai anak-anak Allah mengasihi Allah yang boleh kita panggil sebagai Bapa Surgawi. Hal ketiga, mentaati peraturan yang ditetapkan Bait Allah sama dengan peraturan gereja. Tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah mencontoh perbuatan Yesus sebagai teladan bagi kita. Di antaranya adalah sikap Yesus dalam hal membayar biaya Bait Allah, yang tidak seharusnya Yesus bayar, tetapi Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Sebab saat itu peraturan hukum Taurat sangat ketat, dijalankan oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada masyarakat Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mentaati peraturan gereja menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Allah kepada kehendak dan perintah Allah melalui gerejanya. Semoga kita umat Kristiani semakin sadar membawa sikap sebagai anak-anak Allah yang taat dan setia kepada Allah sebagai Bapa kita dalam segala hal yang menjadi kehendak dan perintah Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.